Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Modal Nekat Channel. Semoga sahabat Tribil masih selalu diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam rezekinya dan diberkahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat Tribil, kali ini kita akan mereview sepasang shockbreaker dari Honda, yaitu punyanya Jazz. Nah, di sini seperti kita lihat, jadi asnya itu kalau ditarik dia tidak timbul kembali atau nggak ada gas atau anginnya. Nanti di sini kita coba, kita refill, kita ganti oli, dan di sini saya memakai oli khusus, yaitu oli hidrolik ya. Kenapa saya pakai oli hidrolik? Jadi dia tingkat kekentalannya tidak sama dengan oli mesin atau oli apa. Jadi menurut saya ini oli hidrolik ini ya cukup enak, cukup pas lah dipakai di shockbreaker. Dan tadi sudah kita lepas covernya. Nah, seperti biasa kita buka kelingan menggunakan potongan besi. Setelah kita buka, tuh kita lihat olinya itu udah cukup lama pemakaian, jadi dia agak menghitam dan kotor, menyebabkan filter dalam as atau tabung dalam itu tidak maksimal, tidak berfungsi dengan normal. Jadi mengakibatkan shockbreaker itu tidak empuk ya. Nah, makanya di sini coba kita review, kita repair kembali. Selalu kita bersihkan dengan bensin. Jadi intinya itu kita usahakan jangan sampai ada sedikit kotoran, dan nantinya kalau misalkan ada sedikit kotoran itu bakalan tersumbat. Jadi coba kita bersihkan dari tabung dalam dan tabung dasarnya juga kita bersihkan. Kita usahakan jangan sampai ada kotoran sedikit pun ya. Nah, di sini saya masih menggunakan potongan kawat untuk menyatukan ring-ring dari klep tersebut. Yang gunanya itu kita mengurangi suatu kesalahan, dan apabila ini tidak beraturan maka shock itu tidak maksimal ya fungsinya. Tadi sebenarnya kamera ini mati atau lowbat,
jadi nggak sempet ke rekam cara bukanya. Jadi pas kerekam ini ya sudah pas mau pasang ini klep nih. Nah itu di bawah sebelah kiri ada logo PPSM. Jadi kebetulan saya emang masuk di PPSM, Paguyuban Penjual Spare Part Mobil, dengan kode ID PPSM 0038358 dengan nomor HP tertera tersebut WA. Jadi banyak mungkin yang belum tahu ya, emang apa sih PPSM itu. Nah, PPSM itu suatu paguyuban penjual spare part mobil, dan disitu juga ada rekber, ada yang menangani rekber, ada yang menangani transfer pembayaran. Jadi bila mana penjual melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan atau garis miringnya penipu, ya nanti di situ kita lapor ke admin PPSM, pasti kedeteksi semua ya masalahnya, data lengkap seperti ya alamat lengkap, KTP, itu admin dari PPSM sudah memegang semua. Maka dari itu di sini saya mencantumkan suatu paguyuban yaitu PPSM. Mungkin nggak semua ya yang baru tahu PPSM, mungkin nggak banyak. Maka dari ini saya mengenalkan PPSM itu penjual rekomendasi. Jadi bertanggung jawablah atas hal-hal yang tidak kita inginkan atau buat pembeli. Dan yang saya rasain di sini di PPSM itu orangnya asik-asik, fair semua, nggak ada yang neko-neko lah itu sejauh ini. Alhamdulillah, justru saya kenal masuk di PPSM itu merasa terbantu gitu dengan usaha rebuild seperti kondisi sok-sok seperti ini. Nah ini kita menggunakan oli hidrolik yang tadi saya sebutkan dari di awal itu. Jadi keuntungan oli hidrolik itu khusus seperti alat-alat berat ya. Jadi seperti itu buat dorongan sok-sok yang berat. Jadi setelah pakai oli hidrolik ini dia lebih enak gitu, seperti di sistem mobil kayak gitu deh kan, sistem pakai mengangkat mobil itu pakai hidrolik. Nah jadi ini olinya yang saya pakai di sok. Insya Allah sejauh ini yang pernah kita testimoni dia seperti konsumen, bang enak banget sih bang, kok empuk ya, nggak kerasa kalau ada polisi tidur gitu. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan saya pakai ini konsumen merasa nyaman, konsumen merasa aman, dan usaha saya ya semakin dikenal. Dan jadi oli ini jangan terlalu penuh dan jangan terlalu kurang, dia harus benar-benar pas takarannya. Nanti kita akan kasih celah buat angin. Kalau misalkan oli terlalu penuh, celah buat angin itu nggak ada. Takutnya nanti kalau misalnya kita paksain bakalan jebol di bagian seal gitu ya. Nah itu tuh
di bawah ini sengaja saya mencantumkan teks PPSM paguyuban penjual spare part mobil dengan kode IT tagar 00358 dalam kurung klik di pencarian FB. Nanti di situ masuk ke FB, klik tagar 0058. Nah, di situ bakalan timbul data saya, alamat lengkap saya, dan barang-barang apa yang saya jual di situ. Nah, seperti biasa, sebelum kita kunci dari kelingan untuk mengunci seal, pastinya as itu kita setting ya, naik turunnya. Kalau misalkan hasilnya maksimal atau bagus, nah ini as ini ditarik keras. Nah seperti ini tuh, kalau tarik keras, tapi kalau dorong kebalikan, dia lembut turunnya. Nah ini kita rapatkan lagi kelingannya serapat mungkin, jangan sampai angin itu atau oli itu nanti bocor melewati pinggiran seal tersebut. Nah ini as sudah kita tarik, sangat berat ya, tandanya sok ini bekerja dengan atau berfungsi dengan normal. Nah pas kita dorong dia lembut. Biasanya kalau sok lama, kalau kita dorong walaupun ada gasnya, kita dorong tak, nah itu kita tetap naik, dia itu enggak semut, artinya enggak lembut ribonnya. Nanti kita buktikan setelah kita kasih angin, dia naiknya semut atau lembut, dan ditekannya juga cukup agak berat. Nah ini kita coba tarik-tarik. Jadi sebelum kita isi angin itu coba kita tes, kita tarik dengan support shock. Kalau misalkan dia masih enteng, berarti ada kerusakan di ke dalam di as itu. Nah ini kan berat nih, berarti masih bagus. Seperti biasa, saya tidak menyuntik lewat tabung, tetapi saya membuat alat ini untuk mengisi angin melalui seal. Nah pasti semua berpikiran, bang nanti itu sealnya rusak enggak bang? Enggak. Nah ini kan udah kita desain, udah kita setting, kita cari pasnya yang mana, jangan sampai merusak seal. Kita masukkan tek ya, berarti sudah pas, sudah melewati seal yang paling bawah. Nah langsung coba kita isi anginnya. Nanti kalau misalkan
masuk, asnya itu otomatis akan naik sendiri. Nah, kita lihat nih ya. Nah, otomatis angin masuk, as itu akan naik seperti itu. Nanti asnya itu luka enggak bang? Enggak, asnya ini enggak luka karena pas saya pakai kuningan itu kita halusin sehalus mungkin, jangan sampai tergores melukai as tersebut. Kalau asnya rusak, kalau asnya baret, itu menyebabkan kebocoran pada seal. Jadi as yang melewati seal itu, yang bagian baret itu melewati seal, dia akan membawa oli naik keluar, itu menyebabkan kebocoran dan angin atau gas itu ya menjadi habis seperti itu. Nah, ini kita cek ya, kita coba dulu setelah diisi angin. Ini dorongan dia agak keras tuh, dia reboundnya agak semut lembut. Beda kalau misalkan shock yang lama, walaupun ada gasnya, dia reboundnya cepat, pasti ada bunyi. Kalau kita dorong pasti ada bunyi tak. Nah, itu as itu udah mentok ke bawah tabung dalam begitu. Nah, saya pakai oli hidrolik, jadi reboundnya itu lebih smooth, lebih lembut seperti itu, menjadikan mobil menjadi enak lah goyangannya, bantingan juga enak. Kita coba lagi dengan support shock ya. Tetap kita, walaupun sudah diisi angin, tetap kita setting, kita coba tarik dorong walaupun sudah diisi angin. Kalau misalkan kita dorong nih, kita dorong seperti ini agak berat, tapi kalau ditarik di enteng berarti di klepnya as itu ada masalah. Nah, kalau misalnya kita tarik dia agak berat, nah ini masih bagus tuh. Nah, ini jatuh mulu masalahnya, kaki bawahnya shock Honda itu nggak rata seperti Avanza atau yang lain. Cukup sekian, terima kasih tutorial dari saya cara mereview shock Honda yang punya jazz lama. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan atau kita bisa sharing tentang shock hasil review ya. Ucapkan terima kasih yang sudah menonton, yang sudah menyimak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.